putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, sejak palu diketokkan, tap, 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 itu berarti sudah mengikat. Anda suka atau tidak suka, itu mengikat begitu diketok. Kesimpulannya polisi harus segera meninggalkan jabatan sipil. Sebagai orang yang pernah lama di MK dan pernah memimpin MK, Pak Mahfud melihat seperti apa putusan-putusan MK ke sini? Sejak adanya Uncle Usman, ya, Paman Usman itu sejak diberhentikan. Iya, di media sosial lebih mudah dipahami kasus itu dengan penyebutan Paman Usman, Pak. Anwar Usman kan. Anwar Usman, ya. Sejak dia diberhentikan dari ketua MK. Dan MK mengalami banyak benturan-benturan yang luar biasa dengan masyarakat. Nah, MK itu mulai berani. Kita apresiasi karena memang pantas diapresiasi. Tapi memang ada kritik ya. Ya apa Pak? Ada kritik gini. Saya ingat Pak, itulah hari-hari Bapak mulai kelihatan marah dengan Presiden waktu itu. Iya, saya saat itu. Saya persis. Sebelum itu dengan Pak Jokowi Bapak agak itu kan teman Pak Jokowi atasan saya. Tapi yang ini saya tidak nyerang Pak Jokowi, saya tidak urusan. Tetapi ini merusak kegeraman masyarakat itu sama dengan kegeraman saya terhadap perilaku politik. Yang MA-nya seperti itu, DPR-nya seperti itu, parpolnya seperti itu. Kegeraman saya sama dengan kegeraman masyarakat, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bergerak. Sementara kita punya presiden terpilih mau dilantik kan, waktu itu kan, Bapak jadi memikirkan itu. Ini gimana nih? Ini bahaya nih kalau begini-gini terus. Betul, ingat saya. Presiden bisa tidak dilantik ini kalau nanti terobosan-terobosan hukum kayak gini, dibiarin nanti akan ada cara lain, ada dekret lah, ada apalah. Wah, saya bilang, enak benar. Satu lagi Pak, perkembangan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Ada mungkin yang memahami atau kurang memahami pernyataan Pak Mahfud. Gimana persisnya Pak? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar saudara-saudara semua? Kita kembali bertemu di Terus Terang, podcast di mana saya akan selalu berbicara tentang berbagai isu secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di seputar politik, hukum, dan pemerintahan yang menjadi sorotan publik. Banyak permintaan yang datang kepada saya untuk membahas suatu topik, dari pertemuan dengan teman-teman jurnalis, pertemuan dengan akademisi, pertemuan dengan masyarakat sipil, dan juga yang masuk ke akun media sosial saya. Dari sekian banyak peristiwa, kita akan bahas saat ini beberapa isu yang menurut saya penting agar kita bisa melihatnya secara lebih jernih dan kita bisa berpikir bersama-sama. Baiklah, kita mulai. Silakan. Mau tanya apa sekarang? Ya Pak, saya langsung aja Pak Mahfud. Hari-hari ini orang ramai membicarakan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tanggal 13 November kemarin nomor 114 tahun 2025 Pak. Yang menguatkan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil jika tidak mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Itu MK menghapus frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri pada penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri. Pak Mahfud dihubungin media, diwawancara media langsung mengatakan bahwa ini putusan baik dan harus segera dieksekusi karena final and binding. Bagaimana persisnya penjelasannya kalau harus segera dieksekusi? Sementara hari-hari ini Kapolri mengatakan akan membuat pokja dulu. Pasal 24C Undang-Undang Dasar memang menegaskan Mahkamah Konstitusi itu putusannya bersifat final, artinya tidak bisa dilawan lagi, dan bindingnya itu sebenarnya istilah yang biasa dipakai dalam ilmu hukum. Dalam konstitusi sendiri tidak ada sebutan binding, tapi ada kata final. Final itu artinya tidak bisa dilawan lagi. Bahasa lainnya berlaku seketika Pak, setelah diucapkan. Seketika setelah diucapkan. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 24 ya
tahun 2003 yang sudah diubah beberapa kali sampai sekarang ini tetap ditegaskan bahwa putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, sejak palu diketokan, itu berarti sudah mengikat. Seluruh undang-undang yang dibatalkan berdasar ketokan palu MK itu menjadi tidak berlaku sekitar itu juga, sehingga harus segera dilaksanakan. Gitu. Ya, artinya, jadi sudah mengikat sekarang ini bahwa polisi tidak boleh lagi duduk di jabatan-jabatan sipil, ya, kecuali kan gitu. Kalau mau duduk di jabatan sipil, mundur dari Polri. Oke, itu sudah clear Pak ya. Jadi sudah tidak relevan lagi mengatakan ada atau tidak penugasan dari Kapolri, itu nggak relevan lagi. Pokoknya kalau tidak pensiun, tidak mundur, nggak bisa duduk di jabatan sipil. Tidak bisa duduk itu kira-kira di jabatan maknanya sipil, kan? Iya. Nah, jabatan sipil itu apa sih? Jabatan yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok Polri. Oke, apa tugas pokok Polri? Kamtipnas. Iya. Perlindungan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum nah, kan gitu. Sebelum ke situ Pak, saya supaya audiens kita clear dengan apa yang sedang kita bahas dan bagaimana bahasa hukumnya, kami coba tampilkan dulu Pak Mahfud seperti apa persisnya putusan itu dan substansinya bagaimana. Ini Pak, putusan MK nomor 114 PUU tahun 2025 dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 13 November. Pertama, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 2002 tentang Polri, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Oke. Nah, poin B penjelasannya Pak. Penjelasan pasal 28 ayat 3. Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, di putusan MK atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri ini dihilangkan, dihapus. Iya. Clear ya Pak? Iya, jadi begini, berarti sejak putusan ini, jabatan di luar kepolisian itu adalah jabatan yang tidak sangkut paut dengan kepolisian. Oke. Nah, itu saja yang bolehkan. Apa yang jabatan tidak ada sangkut paut dengan kepolisian, ya hampir semua institusi di luar polisi itu tidak ada sangkut paut, kecuali yang memang secara substantif di undang-undang disebut sebagai tugas keamanan nasional seperti terorisme. Undang-undang terorisme disebutkan. Ya, BNPT itu bisa memang undang-undang terorisme menyebut kepolisian, Pak. Bahkan itu undang-undang andalannya polisi loh untuk menumpas terorisme gitu. Tetapi sebenarnya sekarang yang banyak dipakai itu dalam praktek kan atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Kalau berdasar penugasan dari Kapolri menjadi boleh. Seperti yang selama ini muncul di mana-mana kan. Dan itu yang lebih banyak. Sehingga masa bisa jadi irjen, jadi sekjen, jadi dirjen. Macam-macam. Jadi deputi. Jadi deputi dan di mana-mana. Jabatan-jabatan struktural ya yang seharusnya milik sipil dipakai oleh Polri. Nah, ketika ditanya alasan Anda kok ke situ dong? Kan tidak boleh. Polri aktif itu masuk ke misalnya Kementerian Hukum dan HAM atau masuk ke Menteri Kelautan gitu kan tidak boleh dong. Loh itu boleh. Itu yang tidak boleh kalau tidak berdasar penugasan dari Kapolri. Saya sekarang berdasar penugasan padahal atau tidak berdasar penugasan dari Kapolri ini ada di penjelasan. Penjelasan itu tidak boleh memuat norma baru. Sedangkan ini tidak berdasar penugasan Kapolri itu adalah norma baru karena norma aslinya itu mengundurkan diri atau pensiun. Itu norma aslinya. Kok ditambah atau berdasar penugasan di Kapolri kan begitu ada di penjelasan. Iya kan? Nah, itu yang sering kita sebut sebagai penyelundupan hukum di situ. Ini masih kategori penyelundupan hukum Pak ya? Iya. Karena membuat norma baru ya? Iya, karena norma baru lalu ditambahkan di penjelasan gitu kan. Itu tidak boleh. Nah, dan itu menurut saya satu hal yang bagus dari putusan MK. Tapi Mahfud lalu muncul pandangan lain. Jadi meskipun Bapak mengatakan bahwa ini nggak perlu ada tafsiran lagi, sudah clear gitu ya, karena menguatkan norma awalnya gitu. Tapi lalu beberapa pernyataan, misalnya salah seorang anggota Kompolnas Hairul Anam ya mengatakan bahwa ini masih bisa polisi duduk di jabatan sipil karena ada pertimbangan atau dimungkinkan dengan menggunakan undang-undang ASN.
Sehingga ada yang mengatakan, Pak, ini ada dua rezim. Satu rezim Undang-Undang Pokok Kepegawaian, ada tentang Undang-Undang ASN. Nah, menurut Cak Anam dan beberapa yang lain mengatakan bahwa masih bisa nih. Jadi jabatan sipil itu sepanjang dia ada hubungannya dengan tugas-tugas kepolisian karena dibuka ruang di Undang ASN. Menurut Pak Mahfud Satu gimana? undang-undang ASN-nya dulu. Ya. Nanti undang-undang ASN-nya itu kan bunyinya tidak begitu ya. Saya punya Pak, saya bacakan ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN. Pasal 19 ayat 2 Pak Mahfud menyatakan begini. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri yang dilaksanakan pada instansi pusat. Pusat Pak ya, terbatas ya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai TNI dan undang-undang mengenai Polri. Iya. Apa boleh. artinya, Pak? Boleh sepanjang diatur di dalam undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Masuk TNI dan Polri, boleh masuk ke lembaga-lembaga non Polri dan non TNI sepanjang diatur di dalam undang-undang TNI. Sebagaimana diatur di undang-undang TNI iya, gitu ya. Undang-undang TNI sudah menyebut 14 institusi boleh. Tapi undang-undang Polri tidak ada. Balik lagi berarti ke sini Pak ya? Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini iya, ya kalau penjelasan TNI tadi boleh itu. karena undang-undang TNI sudah menyebut. Tapi undang-undang Polri udah batal tadi. Iya. Iya kan? Sepanjang misalnya ditugaskan oleh Polri sudah tidak boleh. Jadi kalaupun kita baca ini, kita merujuk ke situ, ketemu lagi bahwa harus mundur dulu. Iya. Harus pensiun dulu. Nah, tetapi memang harus diingat ada beberapa substansi yang memang berkaitan dengan Polri. Misalnya apa? Misalnya terorisme, saya sebut. Itu disebut di Undang-Undang Terorisme bahwa itu tugas polisi, kepolisian Republik Jadi Indonesia. BNPT memungkinkan? BNPT memungkinkan. Bagaimana dengan BNN? BNN boleh. Boleh juga? BNN boleh, ya. Karena dia menyangkut keamanan. Kamtipmas dan penegakan hukum kan di situ. Di BNN itu khususnya, BNN itu dibentukkan untuk penegakan hukum. Berarti Polri. BNPT kan untuk penegakan hukum. Polri juga. Kalau gitu. BIN, Badan Intelijen Negara? Badan Intelijen Negara bisa ya bisa tidak, tergantung nanti apa yang dibutuhkan dari situ, gitu ya. Oleh sebab itu kalau itu nanti tinggal diatur dengan apa namanya, dengan BIN, apakah ini menyangkut soal keamanan dalam arti penegakan hukum atau apa gitu, itu bisa menjadi pembicaraan. Menko-nya tentu bisa berbicara kan, lalu mengusulkan ke presiden. Tetapi di tempat lain-lain itu, di kementerian-kementerian, di mana itu sudah tidak boleh dengan adanya putusan ini. Oke. Kalau gitu Pak, saya teruskan lagi. Masih tentang Undang-Undang ASN tadi. Karena ada juga yang mengatakan bahwa tidak hanya pasal, ada PP turunan Undang-Undang ASN itu yang mengatakan bahwa anggota prajurit TNI maupun anggota Polri gitu dapat bertugas di jabatan sipil tanpa harus melakukan alih status, Pak. Di PP saya coba baca kemarin PP nomor 17 tahun 2020 yang merupakan hasil revisi dari PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, Pak Mahfud. Yang mengatakan kira-kira gitu, berarti anggota Polri dan prajurit TNI bisa pindah dengan tanpa harus alih status. Itu maknanya gimana? Menurut saya itu tidak bisa dijadikan dasar untuk memberi jabatan-jabatan Polri di depan atau di institusi-institusi sipil yang seperti kita kenal di institusi birokrasi. PP nggak bisa. PP nggak bisa. Kenapa? Kalaupun itu dianggap benar selama ini, mungkin bisa dicantolkan ke tanpa penugasan dari Polri tadi. Kalau ditugaskan oleh Polri bisa kan gitu, oleh Kapolri bisa. Nah sekarang itu udah dicabut. Sudah dianggap tidak sah, maka ini pun menjadi tercabut dengan sendirinya. Iya, dari sudut hierarki perundang-undangan, dari sudut Stufenbo teori, kan? Gitu. Aturan di bawah tidak boleh membentur substansi aturan di atasnya dan seterusnya. Logika sampai hierarki perundang-undangan. Iya, hierarki perundang-undangan. Apalagi putusan MK lebih tinggi dari itu. Tetapi begini, bukan berarti Polri itu tidak boleh bertugas di tempat-tempat kegiatan sipil. Bukan tidak boleh, boleh tetapi tidak punya jabatan sipil. Misalnya ngawasi orang seminar, itu kan tidak jadi pegawai orang UGM misalnya ya. UI ngadakan seminar, lalu polisi ditugaskan di situ pengamanan. Itu jabatan sipil juga, itu bukan jabatan, itu tugas rutin Polri. Nah makanya Pak jadi rame. Iya, jadi rame karena ketika orang mengatakan 4.351 pertanyaan, kemudian apa itu semua pejabat pejabat struktural, kan nggak semua kan Pak? Enggak. Ada yang fungsi pengamanan seperti itu. Ada fungsi pengamanan, ajudan itu. Betul. Pengamanan itu Polri itu, ajudan pejabat itu.
Itu Polri. Dan itu mungkin jumlahnya lebih banyak Pak Mahfud ketimbang. Bisa karena kalau saja. nggak salah kemarin Polri mengatakan angka yang betul itu dari 4.351 ada sekitar 380 Pak yang struktural. Selebihnya itu lebih banyak. Kan. Selebihnya ya tugas rutin sebenarnya, tidak bertugas di sipil. Kalau misalnya ajudan, pengawal misalnya yang melekat pada seorang menteri itu harus polisi gitu. Tapi dia tetap induk organisasinya, bukan ditempatkan di sipil, dia ditugaskan di situ. Oleh sebab itu pengawal itu bergantian kan sesuai dengan penugasan Polri-nya gitu. Tidak ada sebuah tempat di mana dia dianggap sebagai pegawai di situ. Misalnya dulu ya, saya ketua MK misalnya. Itu pengawal saya 12. Ada motor, ada mobil di belakangnya, lalu ada yang satu mobil dengan saya, kemudian di pintu yang ada yang di kantor, ada yang di rumah. Ada yang kantor di rumah. Itu tetap di Polri, bukan bertugas sebagai struktur di luar struktur. Sehingga masa pensiunnya pun ngikutin polisi gitu, bukan ngikutin. Dan tetap arahan-arahan karirnya dan sebagainya tetap. Tapi Mahfud, ingat saya ada dulu periode di mana polisi itu ngikutin itu. Jadi misalnya kita ingat Pak Roni Sompi, Pak. Waktu itu dia kan berhenti Pak dari polisi. Lalu dia masuk, bahkan pensiunnya mengikuti ASN usia 60. Artinya masa itu masih berlaku bahwa mereka mundur dari ini. Jadi Pak Roni Sompi itu ikut aturan yang ini, karena Pak. dia jadi dirjen imigrasi, mundur lalu masuk itu ke situ. monumental waktu itu. Dia mundur dari polisi, lalu dia menjadi dirjen, usia pensiunnya ngikutin usia pensiun ASN. Menjadi contoh kan waktu itu. Itu artinya contoh kalau kuliah itu bahwa harus mundur. Atau minta pensiun. Nah contohnya tuh, gitu kan nyebut gitu. Karena itu yang benar. Apa jangan-jangan setelah muncul PP ini Pak yang jadi dasar ya? PP nomor 11 tahun 2017 tadi. Sehingga setelah itu kemudian nggak perlu lagi lalu status, tinggal masuk aja gitu. Lalu menjadi liar gitu. Lalu setiap ini ditugaskan di situ, ini ditugaskan. Tiba-tiba jadi irjen, ketika jadi sekjen. naik, ketika ditugasi itu pangkatnya naik. Jadi jumlah perwira tinggi itu bertambah banyak. Gitu. Secara tidak proporsional. Sementara orang dalam sendiri yang sudah membina karir di situ kan keinginan tertinggi pegawai itu kalau jadi menteri tidak mungkin ya, tidak mungkin menjadi bercita-cita jadi menteri, itu jabatan penunjukan bisa digelar ya. Tapi kalau jadi pegawai di Kementerian Keuangan, Kementerian Kumham, Kelautan kan inginnya dirjen sampai sekjen. Sekjen Pak, betul. Lalu ditutup dari atas itu kan melanggar itu. Dan juga belum tentu mungkin fair bagi Binkar Polri Pak, karena kan Binkar Polri juga punya standar kan, tiba-tiba orang ini diminta belum pantas bisa naik pangkat, dia naik pangkat terus. Benar. Jadi sama-sama tidak menguntungkan gitu. Bagaimana Pak Mahfud melihat dengan kecenderungan lembaga lain, institusi lain justru yang meminta gitu, bahwa saya butuhkan polisi untuk masuk di sini nih, dia bintang 1, bintang 2, kan ada yang begitu Pak? Iya memang. Nah, itu gimana? Memang kadang-kala begitu, minta ke polisi, minta ke tentara, karena cengeng aja sebenarnya. Karena nanti biar semua pada takut pakai polisi. Itu cengeng sebenarnya. Harusnya ambil dong di dalam. Banyak kok yang lebih orang sipil yang lebih tegas dari polisi, dari tentara dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kemudian sistem menjadi rusak ketika orang Polri diletakkan di situ, tentara diletakkan di situ, lalu ketika ditanya TNI-nya jawab diminta kok ini suratnya. Ini diminta oleh menterinya kok ini suratnya gitu. Sekarang nggak boleh lagi dengan adanya itu. Harus Menpan RB itu harus segera menegaskan ini. Tapi untuk menarik Polri dari jabatan-jabatan sipil itu tidak perlu menunggu peraturan baru, karena ini langsung executable, tarik gitu kan. Biasanya kan kalau autocratic legalism itu dipersulit, nunggu PP-nya dulu, sesudah PP nunggu permennya dulu, sesudah permen dulu juknisnya dulu, gitu ditarik-tarik lagi, aturannya berubah lagi. Kalau sebenarnya kalau undang-undang itu ada yang perlu peraturan pelaksanaan seperti PP, tapi ada yang langsung executable. Tidak usah perlu peraturan. Ini termasuk executable? Iya dong. Iya kan, tinggal ini aja, sudah ada gini aturannya, tarik gitu atau kembalikan, kami cari, taruhlah yang di dalam gitu, dalam rangka meritokrasi. Dari segi waktu mungkin bisa dilakukan dalam 1-2 minggu itu? Oh bisa sekali. Kalau mau apa susahnya? Apalagi tidak kerjaan pejabat-pejabat Polri di mana ndak gawat-gawat amat lah, iya kan? Misalnya jadi sekjen di sebuah kementerian, jadi dirjen, jadi deputi, apa gawat-gawat apa? Ndak ada gawatnya.
itu diganti biasa-biasa aja, kecuali di sana rawan mau ada apa. Artinya gitu. gini, Pak Mahfud kurang sependapat dengan keputusan kemarin kan Kapolri sudah membuat kebijakan Pak bahwa membuat Pokja dulu Pak. Pokja ini tugasnya 21, jangan sampai terjadi multitafsir sehingga harus dipastikan benar penafsirannya. Yang kedua harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga lain. Itu kan gimana? Jadi memakan waktu nggak? Ya menurut saya memakan waktu. Meskipun kalau mau dibuat tidak memakan waktu bisa. Kalau itu memang diperlukan, tunjuk aja beberapa tim yang disebut Pokja, lalu suruh diskusi. Saya kira tidak perlu waktu seminggu untuk selesai. Kan hanya untuk menafsirkan ini, teknis. Iya kan? Iya. Wong dulu sebelum ada ini kan sudah ada aturannya, kembalikan aja ke aturan dulu. Kan bisa. Ini tarik karena putusan MK, gimana cara mengisi? Nah di situ udah banyak yang nganter ini, yang sipil-sipil dan memenuhi syarat dan berkualitas. Udah pada siap semua. Udah banyak yang juga dulu mengeluh dan menangis loh. Saya menempuh karir di situ, tiba-tiba dipotong dari bawah, apa ditutup dari atas, kan itu nggak boleh. Tapi Gitu. disebutkan sih Pak bahwa ini Pokja untuk bekerja cepat Pak, untuk bekerja cepat. Ya mudah-mudahan. Nah, Bekerja kemungkinan cepat akan berkonsultasi. Menurut Pak Mahfud gimana? Akan konsultasi kepada Menpan RB, lalu ke BKN, lalu ke Kementerian Keuangan, kemudian juga kalau nggak salah ya ke MK sendiri. Kalau Kementerian Keuangan sih kan nggak perlu. Nggak perlu, ya? Itu kan nggak nyangkut perubahan uang. Daftar gaji kan udah jelas. Kalau orang dipindah jabatannya nggak ada, gajinya langsung turun, terus sudah ada orang naik, gajinya langsung ada kan biasanya bulan itu juga turun kan. Tidak usah nunggu lama. Kalau Menteri Keuangan gampang. Tapi memang ke Menpan RB bisa. BKN? Kemudian lembaga-lembaga yang secara BKN ya. Tapi BKN itu kan sebenarnya bawahan dari Menpan RB ya, di bawah koordinasi lah. Meskipun dia badan, apapun putusan Menpan RB kan berlaku untuk dilaksanakan oleh BKN. Jadi intinya bisa segera cepat Pak untuk melakukan itu Bisa, ya. Tidak bisa. usah menunggu. Dan Bisa segera kesimpulannya polisi harus segera meninggalkan jabatan sipil. Iya dong. Kalau kembali ke semangat Undang-Undang Dasar, setiap putusan MK itu, Anda suka atau tidak suka, itu mengikat begitu diketok gitu. Nggak perlu perubahan undang-undang dulu dan sebagainya. Itu kan langsung kalau ngubah undang-undang kan cuma mencabut itu aja. Kan sudah tercabut. MK itu filosofinya adalah negative legislator. Negatif legislator. Iya, artinya sesuatu yang berlaku itu sesuatu yang berlaku itu artinya sesuatu yang positif. Positif itu dalam arti hukum itu artinya hukum yang berlaku. Dinegatifkan, tidak berlakukan. Nah, MK itu tugasnya negative legislator, sedangkan parlemen, DPR dan pemerintah itu tugasnya positif yang membuat. Yang dibuat langsung berlaku mengikat. Lalu MK yang membatalkan, kalau dibatalkan langsung mengikat juga keterbatalannya itu. Gitu aja sebenarnya. Kecuali karena persoalan teknis, MK sendiri menyebut diberi waktu sekian lama. Karena perlu persiapan-persiapan apa. Sama dengan itu ini, bisa, putusan Wamen yang merangkap jadi komisaris, itu kan dikasih waktu 2 tahun. Iya. Ini nggak diatur soal itu, artinya itu otomatis. diatur otomatis. Kalau diatur soal itu bisa. Meskipun sebenarnya MK berlebihan juga. Ngapain sih pakai memberi waktu 2 tahun? Yang Wamen itu ya? Iya, yang Wamen itu. Iya. Dulu waktu kami, KPK tuh hampir bubar dulu. Karena ada undang-undang yang mengatakan dalam waktu sekian, dalam selama-lamanya sekian tahun sesudah undang-undang KPK ini berlaku, harus dibentuk KPK di daerah. Oke. Pengadilan tipikor di daerah. Sampai kurang 2 bulan gitu belum dibentuk, undang-undangnya belum ada, dibawa ke MK kan, lalu MK menyatakan undang-undang ini tetap sah berlaku, tetapi pemberlakuannya diperpanjang sampai kapan. Gitu. Menyelamatkan kelangsungan hukum. Kalau enggak bisa segera habis waktunya dan kalau itu bubar KPK-nya kalau enggak diperpanjang gitu. Sama dengan apa namanya yang ini tadi, untuk apa diperpanjang? Wamen itu kan seumpama langsung dicopot aja kan selesai. Enggak perlu ada keributan hukum gitu. Pak Mahfud, putusan MK ini bagaimana kalau misalnya kita lihat dalam konteks rencana revisi Undang-Undang Polri? Karena kalau nggak salah Pak Menko, Pak Yusril kemarin mengatakan bahwa ini menghadapinya bisa dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan. Apakah yang dimaksud itu misalnya revisi Undang-Undang Polri? Iya, pertama itu bisa langsung dilaksanakan. Oke. Ya. Karena tidak ada konsekuensi apa coba kalau langsung dipindah, itu apa konsekuensinya? Kan cuma tinggal masukkan yang di dalam sesuai dengan persyaratan yang kedua. Ditarik diganti. Lalu yang kedua itu bisa dimasukkan di dalam undang-undang yang baru dengan catatan mulai sekarang sebelum
sebelum dibahas pun sudah dicoret kalau ada ketentuan masih lama karena sudah putuskan oleh MK. Kan tidak usah nunggu pengesahan dulu. Yeah. Nggak usah nunggu pencoretan dulu. Saya kira pandangan Pak Yusril seperti saya dulu-dulu tuh. Itu mungkin langsung dimasukkan, bukan berarti menunda pelaksanaan ini. Besok tidak. Yang akan baru kalau masih ada langsung dicoret. Karena saya justru juga menangkap dari Pak Yusril, tidak perlu dong yang penggantian peraturan baru untuk hal-hal yang sifatnya executable seperti ini. Iya. Oke. Mungkin maksudnya seperti usulan beberapa orang, Pak, mungkin bahwa kesempatan nanti di revisi Undang-Undang Polri itu dijelaskanlah. Seperti dengan Undang-Undang TNI ada 14 posisi yang bisa diisi. Nanti mungkin revisi Undang-Undang Polri bisa memuat begitu nggak? Bisa memuat institusi-institusi mana, tetapi tetap tidak boleh menunggu itu lalu yang sekarang ada tidak dieksekusi. Itu. Kalau itu ya tetap harus dieksekusi jadi kan, Pak. Besok Undang-Undang Polri yang baru kalau memang mau Polri bisa masuk ke institusi sipil yang ada kaitannya seperti TNI itu. Ada Kejaksaan Agung, ada ini kan ada 14 tuh ya. Yeah. MA, Kejaksaan Agung, kemudian Cyber Nasional, apa terus ada 14 lah ya. BSN dan segala macam ya. Nah itu bisa karena disebut oleh undang-undang. Nah polisi sekarang maunya apa? Misalnya nanti disebutin BNPT di situ, iya, BNPT, BNN di situ gitu ya. Iya betul. Supaya tidak liar kemana-mana bisa diisi. KPK misalnya bisa gitu Pak ya, dengan terbatas ya. Oke. Itu? Baik Pak, saya lanjut kalau gitu. Ini masih tentang putusan MK, tapi melihat MK sebagai sebuah institusi yang makin kesini berbagai produknya itu setelah blunder lah kira-kira menjadi sorotan publik dengan putusan 90 yang lalu bisa Mas Gibran menggunakan itu untuk nyalon gitu ya. Makin kesini makin monumental dan progresif putusannya. Sebagai orang yang pernah lama di MK dan pernah memimpin MK, Pak Mahfud ngelihat seperti apa putusan-putusan MK kesini? Ya, memang gini. Sejak adanya Uncle Usman, ya, Paman Usman itu sejak diberhentikan. Iya, di media sosial lebih mudah dipahami kasus itu dengan penyebutan Paman Usman. Anwar Usman kan. Anwar Usman, ya. Sejak dia diberhentikan dari ketua MK. Dan MK mengalami banyak benturan-benturan yang luar biasa dengan masyarakat. Nah, MK itu mulai berani mengeluarkan putusan-putusan yang kembali ke zaman dulu lah, zaman awal gitu ya. Ini tadi kan jabatan Polri harus pergi dari jabatan sipil yang nomor 114. Tapi kemudian juga MK itu mengakomodasi satu dengan membuat putusan nomor 62 tahun 2024 di mana presidential threshold dihapus. Sehingga besok setiap partai peserta pemilu itu boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun dalam prakteknya mungkin orang tidak berani mengajukan sendiri, pasti berkoalisi. Tetapi tidak ada lagi thresholdnya, gitu ya. Itu sangat progresif. Sangat progresif. Saya sendiri dulu tidak berani buat gitu loh. Oh gitu ya, Pak? Dulu kan pernah diminta oleh Fadjrul Rahman waktu saya tahun pertama jadi ketua MK supaya dihapus ini. Seluruh hakim MK, 9 hakim MK itu tidak setuju. Ya. Kalau threshold itu dihapus. Iya, kecuali Mukti Fajar memberi pendapat berbeda, gitu ya. Tetapi dia ujungnya tidak setuju juga kalau tanpa threshold, gitu ya. Pada waktu itu terus diuji berkali-kali, baru sekarang berani dia. Ya, apapun kita setuju atau tidak setuju. Saya mungkin termasuk yang agak tidak setuju dengan ini. Gimana sih cara menguji bahwa orang tuh punya pendukung untuk bisa mencalonkan calon presiden, wakil presiden. Ketika dia menjadi nol ya? Iya kan harus diuji dulu. Dia pernah ikut pemilu sekali, berapa hasilnya baru gitu menurut saya. Tapi MK bilang, direspon publik Pak? Jadi orang respon senang publik semua. Bagus. Iya. Respon publik bagus. Oleh sebab itu ya kita lihat aja. Menurut saya apapun Mas Rizal setuju atau dia setuju, saya tidak setuju, ini sudah mengikat. Karena putusan MK itu berlaku, tidak boleh ditolak. Ini ya, kita anggap ini putusan yang progresif, progresif. Lalu ada lagi, yang lain, apa lagi? Ada lain yang luar biasa nih. Putusan MK nomor 70 tahun 2024,
ya, tentang yang pada waktu itu membatalkan sebenarnya, meskipun isinya tidak membatalkan, mengembalikan berlakunya ketentuan undang-undang bahwa usia calon gubernur dan calon wakil gubernur atau bupati, calon bupati, wali kota dan sebagainya itu minimal 25 tahun. yang sebelumnya MA memutuskan lain. MA memutus ya. Iya. MA memutus pada saat itu ya menyatakan bahwa tahun 25 Usia. tahun itu pada saat dilantik. Itu kan waktu itu Kaisang belum. Iya, Tapi iya. kalau dilantik Februari Kaisang sudah 25. Iya, gitu iya. kan? Keputusan khusus untuk Iya, Kaisang itu. oleh MA disebut dilantik padahal penjelasannya pada saat mendaftar di undang-undangnya itu. Persis. Oleh MK dikoreksi lagi. MK dikoreksi Nah. bahwa itu salah, harus kembali ke asal. Asal. Pada saat mau dilantiknya kapan? Baru di situ. Nah, di situ kan spektakuler. Pertama dia berani karena pada waktu itu kita tahu kan, Iya. waktu Kaisang sudah siap menyatakan saya siap dicalonkan apakah di Jakarta maupun di Jawa Tengah, siap menjadi wakil di Jawa Tengah, siap bertarung melawan ini aja. Iya. Karena sudah ada putusan itu, iya kan? Betul. Pada saat-saat terakhir oleh MA diputus kembali bahwa umur 25 itu harus pada saat mendaftar. Persis. Nah, Oh itu gede banget Pak itu gede banget. Gede banget. Sebelumnya kan ketika setelah MA memutuskan itu demonstrasi besar-besaran kan Pak? Bukan, besoknya yang Besoknya kan? demonstrasi besar-besaran Lah, iya, makanya. karena DPR tiba-tiba mau membatalkan putusan MK betul. dengan menyatakan Betul. tiba-tiba rapat mau mengubah undang-undang pilkada, iya kan? Persis. Mau mengubah undang-undang pilkada tuh putusan ini jatuh pada tanggal 20 Agustus 21 DPR sudah bersidang sehari mau mengubah undang-undang. Kita tanya naskah akademiknya mana? Surat dari Presiden kapan? Suratnya bulan Januari lah. Putusannya tanggal 20 kok bulan Januari? 8 bulan sebelumnya dijadikan dasar untuk mengubah undang-undang sekarang. Disitulah demo kemudian besar-besaran lalu tidak jadi diubah. DPR-nya mengundurkan sidang pertama, diundur dalam sekian, akhirnya tidak jadi diubah. Saya ingat Pak, itulah hari-hari Bapak mulai kelihatan marah dengan Presiden waktu itu. Lah ya, Iya saya kan, saat Pak? itu, saya Persis. sebelum itu Dengan Pak Jokowi Bapak iya, agak ini. itu kan teman Pak Jokowi Iya. atasan saya. Tapi yang ini saya tidak nyerang Pak Jokowi, saya tidak urusan, tetapi ini merusak. Begini, sehingga pada waktu itu kegeraman masyarakat itu sama dengan kegeraman saya terhadap perilaku politik. Yang MA-nya seperti itu, DPR-nya seperti itu, parpolnya seperti itu. Kegeraman saya sama dengan kegeraman masyarakat, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bergerak. Iya kan? Iya, betul Pak. Mulai bergerak. Tanggal 21 pagi udah penuh, di stasiun Jogja penuh, di mana-mana penuh, ibu-ibu bawa makanan, bagi pokoknya menolak ini. Sementara kita punya presiden terpilih mau dilantik kan Iya. Pak? Waktu itu kan Bapak Iya, jadi pada memikirkan waktu itu. Ini wah, gimana nih? Ini bahaya nih kalau begini-gini terus nanti. Betul, ingat saya. Presiden bisa tidak dilantik ini kalau nanti terobosan-terobosan hukum kayak gini dibiarin, nanti akan ada cara lain, ada dekret lah, ada apalah. Iya. Wah, saya bilang, enak benar. Ayo masyarakat, saya tidak ikut turun ke jalan, tapi ikut mensupport kepada Iya, di forum ini Bapak ngomong kan? Iya. Iya. Akhirnya tidak jadi dan ya Tuhan turun tangan, mistakung. Kali itu lewat Mahkamah Konstitusi ya. Lewat Mahkamah Konstitusi. Saya anggap Mahkamah Konstitusi hebat waktu itu. Dukungan langsung tumbuh lagi ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, larangan Mahkamah Konstitusi agar wamin tidak merangkap jabatan. Ya. Itu udah lama Mahkamah Konstitusi bilang jabatan wamin itu sama dengan menteri karena dia jabatan politik dan diangkat bersama menteri. Oleh sebab itu tidak boleh disamakan dengan dirjen melangkat jabatan di BUMN. Nah, mula-mula MK tidak mutus itu karena itu sudah jelas tidak perlu diputus. Tapi akhirnya diputus juga. Mulai putusan 128 tahun 2025 tidak boleh merangkap jabatan. Meskipun MK-nya masih memberi waktu 2 tahun. 2 tahun saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Agak-agak ini juga ya, agak-agak ragu-ragu juga. Ya, kenapa sih diberi waktu 2 tahun? Itu kan eksekutibel. Tarik kan gitu aja ya. Ya. Nanti pejabat yang memungkinkan untuk menjadi komisaris sih. ya. Itu pemerintah tidak memperhatikan itu sampai sekarang malah nambah lagi wamin. Karena katanya masih ada waktu 2 tahun. Kalau dulu pemerintah ngasih wamin itu alasannya kan itu tidak ada di amar putusan.
hanya ada di pertimbangan. Padahal amar putusan itu lahir karena pertimbangan. Nah sekarang dimasukkan ke amar putusan oleh MK, tapi diberi waktu 2 tahun. Ya oke lah, putusan MK mengikat. Ada lagi. Apa lagi Pak? Masih keterwakilan perempuan. Oke. Ya, di alat kelengkapan DPR. Alat kelengkapan AKD DPR ya. Ya, jadi di situ disebutkan harus ada dong perempuan sekian persen dari keseluruhan anggota misalnya. Itu yang disebut affirmative policy, kebijakan afirmasi. Dari dulu diperjuangkan tapi nggak kena ya, baru kali ini bisa. Iya, melanggar keadilan untuk menciptakan keadilan. Kan gitu, itu afirmasi namanya. Kalau yang adil, semua siapa saja yang mencalonkan diri terpilih, yaitu yang jadi meskipun tidak ada perempuannya. Ya. Tapi keadilannya harus dilihat. Kalau tidak ada perempuan harus ada dong minimal sekian, itu kan tidak adil. Tapi itu di dalam hukum konstitusi ada tuh. Affirmative policy. Di Papua misalnya 25% anggota DPRD harus orang Papua. Kalau tidak terpilih cari sampai ada. Di Amerika 30% kursi-kursi sekolah pemerintah itu minimal 30% harus orang kulit hitam. Gitu. Karena dulu kalau bersaing biasa tidak ada afirmatif. Gitu. Tidak ada afirmasi seperti itu, tidak bisa. Nah, sekarang MK membuat afirmasi ini secara lebih tegas. Lalu pendidikan dasar gratis itu putusan-putusan MK. Itu ya, Pak. Putusan-putusan memang banyak MK. jadi kalau dihitung-hitung Pak, banyak sekali yang makin kesini itu masuk kategori apa namanya Pak? Apa namanya yang Pak Mahfud dulu sering mengatakan landmark decision ya, masuk kategori ini landmark decision. Landmark decision itu ya putusan-putusan yang monumental. Selalu dikenal orang, selalu jadi apa namanya mercusuar, gitu ya Kak. Kalau ini ya biasa aja sih, karena sebenarnya kan tafsir dari pasal 31 Undang-Undang Dasar mengenai 20% pendidikan itu kan dulu di diskusi-diskusinya tuh pendidikan dasar tuh sampai 9 tahun. Artinya kan dibiayai dari 20% itu sebenarnya. Tapi oke, udah bagus. Dulu nggak ada yang berani gitu kan. Tapi lalu orang mencibir, ini upaya MK untuk cuci muka nih Pak. Kan setelah kasus Gibran itu begitu dosa besar gitu dianggap oleh publik, lalu makin kesini berusaha untuk meyakinkan suara publik. Nggak masalah. Disebut tobat aja lah, upaya MK untuk tobat. Tobat itu kan bagus. Tobat itu kan bagus. Cuci muka itu kan bagus daripada kotor terus. Iya kan, nggak apa-apa cuci muka. Nggak apa-apa, pokoknya berani aja dianggap cuci muka, dianggap tobat ya itu. Memang kami mau tobat, masa kami mau dosa terus, kan begitu. Ada lagi nih, putusan Mas yang sekarang menarik nih. Apa tuh Pak? Hak atas tanah di IKN. Oh iya, tidak jadi berapa 190 tahun. Iya. Itu kontroversi. Usulan nomor 185. Kan dulu pokoknya siapa investasi di IKN diberi hak untuk udah usaha HGU, HGB sampai 190. Sekarang nggak boleh kata MK. Kembali lagi yang lama. Itu kan bagus kan. Iya. Ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini butir per butir sektor per sektor diuji oleh MK, dikabulkan. Agar ini salah meskipun itu sudah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi tidak bisa dibatalkan satu tubuh. Misalnya ini satu tubuh ini akan terdiri dari 80 sektor yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK hanya membatalkan sektor ini. Undang-undangnya yang banyak ini tetap berlaku gitu. Tapi ini sudah diuji satu-satu, sudah mulai banyak ya dibuat. Lalu ada lagi nih yang menarik, ketika habis demonstrasi 29 tuh kan ada anak muda yang progresif namanya Ferry Irwandi dilaporkan oleh TNI ke polisi. Karena menyebarkan hoax, memprovokasi dan sebagainya. Dianggap melakukan provokasi. Tapi dia selamat oleh putusan MK yang sudah dibuat tahun 2023 sebenarnya, putusan MK nomor 78. Di mana pencemaran nama baik itu hanya boleh diadukan oleh orang, bukan oleh institusi. Iya. Nah, kalau Polri merasa tercemar dengan seruan TNI, siapa? TNI waktu itu. Iya. Siapa orangnya? Kalau namanya TNI-nya enggak boleh. TNI itu kan bukan orang, institusi. Nah, selamat dia. Dan ini bagus. Lalu ini juga kewenangan mengusut korupsi di
lingkungan militer itu dianggap bagus juga, meskipun sebenarnya selama ini udah urusan korupsi ditangani oleh militer tuh ya jalan juga gitu, karena memang misalnya yang di Surabaya itu ya, penggunaan anggaran kantor, pembelian alat senjata dan sebagainya itu diadili juga. Tapi sekarang disebut MK berwenang mengusut korupsi di militer. Selama ini kan korupsi itu kalau militer dianggap di luar, di dalam opini publik ya. Nah sekarang berwenang, itu bagus. Itulah MK. Kita acungi jempol nih, alma mater saya ini. Dulu saya sudah agak malu ngaku. Tapi sekarang bangkit lagi. Ini hari-hari untuk mengapresiasi MK ya. Kita apresiasi karena memang pantas diapresiasi. Tapi memang ada kritik ya. Ya apa Pak? Ada kritik gini. Tapi dengan catatan putusan MK mengikat. Meskipun saya ngeritik, kita tidak setuju, ya tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa. Tapi MK ini tidak konsisten putusan yang terakhir menurut saya. Bukannya putusan tentang pemilu yang terakhir. Yaitu bahwa ada pemisahan pemilu daerah, nasional dan pemilu lokal. Oke. Kenapa? Pertama begini. Pemilu menurut MK itu dulu sudah diputus pertama kali pada tahun 2004. Isinya begini. Nomor putusannya 72 dan 73 dan ada beberapa lagi gitu. Karena banyak yang minta itu. Apakah di daerah itu boleh pemilihan langsung atau melalui DPRD? Jawaban MK pasal 18 hanya mengatakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya itu dilaksanakan secara demokratis. Menurut MK, pemilu demokratis di pilkada itu boleh langsung, boleh tidak langsung. Seharusnya posisi MK di situ kan sudah mau langsung mau tidak. Nah, tetapi ketika ternyata pemerintah memilih pemilu langsung, lalu ada lagi putusan MK. Pemilu langsung itu kayak apa sih? Itu ada putusan nomor 14. Isinya itu ada 5 model pilkada. Langsung secara nasional semuanya, langsung pusat daerah berbeda, langsung serentak maksudnya. Serentak ya maksudnya. Serentak. Pemilu serentak tuh bisa nasional semuanya, bisa ini ada 5 macam, dan satu diantaranya pemilu yang dilaksanakan tahun 2024 itu merupakan bagian dari pemilu serentak. Dianggap salah satu dari 5 sah. Tapi tiba-tiba MK pada tahun 2019 itu minta agar dipisahkan pemilu nasional, ya, pemilu nasional yang meliputi DPR, Presiden, DPD, ya. Lalu pemilu lokal DPRD, Gubernur, Wali Kota, ya kan? Itu pemilu lokal dan harus berjarak 2,5 tahun. Loh katanya tadi pemilu sebelumnya model yang mana aja sudah benar. Asal serentak di tahunnya, kan gitu kan. Sekarang harus dipisah 2,5 tahun. Ini satu tidak konsisten. Katanya tadi sah, kok sekarang harus 2,5 tahun dipisah. Terus selama 2,5 tahun sampai 2,5 tahun mulai 2009 sampai 3001 misal 2031 itu terus gimana? Anggota DPRD-nya dan bupati gubernurnya ini kan menimbulkan masalah. 2029 sampai 3000, ya. Iya, kan nunggu 2,5 tahun kan. Iya. Nah, menimbulkan masalah karena MK-nya lalu tidak bertanggung jawab, hanya bilang itu terserah pada pembentuk undang-undang. Itu bisa kembali ke atas loh. Kalau pembentuk undang-undang kembali ke pemilihan tidak langsung, karena menurut MK sendiri memang tidak langsung itu boleh. Dan dulu pemilihan tidak langsung ini pernah disetujui oleh DPR hampir secara aklamasi. Ya, waktu itu yang di era Pak SBY yang Bapak pernah cerita ya. Iya, kan? Betul. Nah, kalau sekarang kembali ke sana lagi gimana? Coba kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Bisa, bahkan bisa liar itu nanti. Bisa saja nanti berubah gubernur itu tidak dipilih tapi diangkat oleh pemerintah pusat. Karena apa? Karena titik berat otonomi itu menurut undang-undang ada di tingkat 2. Tapi ada yang bilang nanti enggak, justru gubernurnya yang harus kuat agar koordinasinya ini tidak pecah dan sebagainya. Kuat, yang bawah itu yang diangkat saja, gitu. Macam-macam ini bisa liar dan harus diselesaikan sebelum berakhirnya tahun 2027.
Persis. Karena proses pemilu nasional yang mana yang nasional mana yang tidak itu kan mulai pendaftaran bulan Juni tahun 2027 kalau berkaca pada yang kemarin. Itu yang kritik Pak ya. Itu kritik, tapi itu tetap mengikat. Ya. Secara umum saya melihat MK sudah mulai bangkit dan tidak apa-apa ada yang ngeritik. Kita pun juga kalau jadi hakim suka juga dikritik. Sekarang saya kritik yang ini Anda tidak konsisten dan melempar bola liar. Pak Mahfud, saya geser sedikit lagi. Komisi Percepatan Reformasi Polri. Pak Mahfud kan hari-hari ini rapat bekerja di sana. Apa perkembangan Pak? Update sedikit. Ya, kami sekarang ini dalam periode 3 minggu untuk menyerap aspirasi masyarakat secara terbuka. Siapapun yang ingin menyampaikan usul ke Komisi Reformasi ditampung. Kemarin kita menerima gerakan Nurani Bangsa. Ya, yang dipimpin tokoh-tokoh oleh itu ya, tokoh-tokoh agama, rohaniawan dan budayawan. Lalu hari ini tadi ada 5 LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia, hukum adat, birokrasi dan sebagainya. Kita dengar semua dan itu terbuka saja. Iya, saya baca di berita ada Al-Araf, ada Sandra Muniaga, segala macamnya, Elsam, imparsial segala macam ya Pak. Ada tadi. Gimana Pak tadi? Ya bagus, mereka memberikan masukan-masukan yang sebenarnya sama dengan keluhan masyarakat pada umumnya bahwa Polri ini sudah agak menyimpang dalam praktek, bukan dalam aturan ya. Sudah banyak menyimpang dalam praktek dan itu harus dicarikan jalan keluar. Kita belum masuk ke substansinya, saya tidak boleh bicara substansi sebelum ada rapat internal. Ini kan baru rapat mendengar. Saya mendengar saja dulu apa usulnya apa dan seterusnya. Dan kita akan terus mendengar. Di samping itu kita terus koordinasi karena masukan-masukan itu ada yang lewat surat juga, ada yang lewat PDF dan sebagainya. Dokumen dikirim oleh publik dari berbagai daerah, bukti-bukti pelanggaran dan sebagainya. Baik yang dilakukan oleh Mabes maupun yang terjadi di daerah yang dianggap pelanggaran ya udah dikirim semua, ini buktinya, ini dan seterusnya. Kita tidak bicarakan dulu itu ke publik, kita sampaikan nanti dalam rapat internal. Apa temuan-temuan komisi ini nanti pada saat rapat pleno pertama untuk pembahasan baru akan tentu akan menyampaikan laporan dan kesan masing-masing terhadap masukan, baru mengolah apa yang mau dibuat. Satu lagi Pak, perkembangan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kebetulan disebut nama Pak Mahfud, ada komen di luar yang mengatakan Pak Mahfud mengatakan bahwa ini lebih tepat persidangannya pidana atau perdata gitu. Ada mungkin yang memahami atau kurang memahami pernyataan Pak Mahfud. Gimana persisnya Pak? Ya, ada. Ya, saya juga menangkap seorang pakar ya. Pakar namanya Mas Ginting Jamin apa? Menyebut saya tidak sependapat dengan Jamin Ginting. Jamin Ginting namanya ya. Saya tidak sependapat dengan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa perkara ini harus dibawa ke perdata dulu. Oke. Saya nggak pernah bilang gitu. Saya justru bilang nggak bisa dong dibawa ke perdata ini. Karena kalau perdata itu harus ada semacam kontrak perjanjian yang kemudian bukan prestasi atau perbuatan melawan hukum, dan yang rugi itu harus jelas orangnya, kamu rugi apa kok nuntut perdata. Kalau enggak ditolak, nggak bisa. Ke PT UN juga tidak bisa. Nggak bisa dibawa ke PT UN apa? Dan kalau nggak salah Pak Mahfud sudah mengatakan itu. Iya, sudah mengatakan itu. Tapi ada juga meme yang bilang, menurut Pak Mahfud ijazah harus diadili PT UN. Lalu bagaimana jutaan ijazah harus dibawa ke PTN semua? Sudah bilang begitu. Kalau ada ijazah salah ditemukan oleh masyarakat, ada yang rugi menggugat ke PT UN, tapi yang digugat itu yang mengeluarkan. Gitu. Kalau ini tidak ada urusannya. Pak Jokowi ini tidak ada urusannya dengan perdata PTN. Yang benar memang pidana. Tapi saya bilang harus ada peradilan lain, peradilan pidana lain lebih dulu. Apa peradilan? Sama-sama peradilan pidana tapi lebih dulu. Iya, saya tidak bilang ke lingkungan peradilan, tapi ke peradilan lain. Artinya ke kasus lain, bahwa ini kasus harus diadili dulu. Kepastian palsu tidaknya, palsu ijazahnya. Atau tidak. Betul. Karena kalau memang tidak dibuktikan bahwa ini palsu atau tidak, kok orang diadili? Diadili karena menuduh palsu. Palsu benar atau tidak? Kalau tidak palsu baru diadili. Kalau palsu, ya selesai, nggak bisa diadili. Bukan fitnah, bukan penyebaran nama baik.
Kan saya bilang begitu. Yeah. Terus kalau peradilan lain gimana? Bisa pertama di peradilan yang sama, tapi pembuktian pertama itu harus pembuktian keaslian ijazah di forum itu. Secara urutan ya? Iya, jadi minta. Ya. Roy Suryo CS, saya minta ini buktikan dulu. Kenapa saya diwawancara uang saya bilang ini palsu? Ayo buktikan dong. Mana aslinya? Itu harus hakim yang membuktikan. Atau kalau enggak, sidang ditunda, ini NO, ya silakan bawa perkara baru. Perkara barunya ada. Kan sudah ada di Bareskrim. Ya. Cuma tidak dilanjutin. Betul. Kan sudah ngadu ke Persis. itu aja Persis, dulu Pak. Betul, pengadilan. Betul, betul. Ya, ya. Nah itu maksud saya peradilan lain itu Iya, peradilan kasusnya bukan itu. Tapi ya kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan masalah ini segera berakhir ya. Iya. Capek Berlama-lama. sampai bosan dengarnya. Ya. Ada lagi Mas? Cukup Pak, cukup. Saya kira cukup. Ya. Baik. Netizen yang terhormat, para pemirsa yang berbahagia. Sekian dulu ya untuk edisi minggu ini. Kita akan bertemu lagi tentu saja di Terus Terang pekan depan. Teruslah berkontribusi positif. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Namun jika ada ketidakadilan, mari kita perbaiki bersama-sama. Selesai.